Hanya pakai bahan sederhana, kita bisa membuat olahan tahu yaitu sup tahu segar yang simple banget, hasilnya gurih, dan sangat cocok untuk menu buka puasa ya. Halo teman-teman semuanya, bahan-bahan sup tahu segar ini termasuk salah satu olahan tahu yang simple dan cocok untuk menu buka puasa. Bahannya ada tahu ya. Di sini saya menggunakan tahu putih sebanyak 6 potong ya teman-teman. Kemudian tahunya ini mau saya eksekusi ya, saya potong menjadi 4 bagian seperti ini. Untuk potongan tahunya jangan terlalu kecil ya teman-teman. Ntar kalau terlalu kecil tahunya ini gampang hancur waktu kita memasaknya ya. Jadi diusahakan potongannya agak sedikit besar ya. Dan ini penampakannya tahunya yang udah saya potong-potong kemudian saya sisihkan ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan bumbu dapurnya ya. Bumbu dapur yang saya pakai ada 5 siung bawang merah, kemudian ada lagi 3 siung bawang putih, kemudian ada 3 buah tomat ya ukuran kecil dan 2 tangkai seledri ya. Ini bahan-bahannya udah saya cuci semua dan tentunya udah saya bilas 2 kali ya biar menjaga kehigienisannya ya. Kemudian saya sisihkan. Selanjutnya untuk bawang merahnya ini hanya saya iris tipis-tipis ya, usahakan setipis mungkin seperti kita mau membuat bawang goreng ya. Kemudian saya sisihkan. Untuk 3 siung bawang putihnya ini mau saya cincang kasar aja ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah dicincang kasar kita tepikan. Selanjutnya untuk 3 buah tomat, saya menggunakan tomatnya ini kecil-kecil ya. Kalau teman-teman menggunakan tomat yang besar cukup menggunakan 1 aja. Ini tomat yang kecil hanya saya bagi menjadi 2 bagian. Untuk yang ukurannya cukup lumayan besar saya bagi menjadi 4 bagian ya. Selanjutnya untuk 2 tangkai seledrinya ini mau saya potong halus-halus ya atau kita cincang halus ya, kita rajang halus-halus seperti ini. Kalau sudah saya tepikan dan untuk bahan lainnya di sini saya mempunyai tauge ya. Taugenya ini saya beli Rp2.000 ya, di daerah saya dapat segini teman-teman. Nah, kira-kira mungkin beratnya ada 100 gram ya teman-teman ya. Dan ini dia bahan-bahan yang sudah saya siapkan dan sudah saya cuci bersih ya. Selanjutnya baru saya akan memasak ya teman-teman ya. Saya tuang 2 sendok makan minyak. Untuk masakan sup tahu kali ini kita harus irit minyak ya teman-teman. Cukup 2 sendok makan aja karena saya ingin kuahnya ini bening ya. Jadi segar banget nanti kalau dimakan. Selanjutnya baru saya tumis bawang putih dan bawang merah yang udah saya potong-potong ya. Tumis dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Tumis hingga dia berbau harum dan berwarna agak kecoklatan. Nah ini sudah berbau harum ya. Berbau harum banget ya satu ruangannya teman-teman. Kalau sudah berbau harum baru saya masukkan tahunya ya. Saya masukkan semua tahunya. Oke selanjutnya teman-teman biarkan tahunya ini bergosip ria dengan perbawangannya ya. Kemudian kenapa saya biarkan tahunya ini bergosip ria dengan perbawangan? Biar saya inginnya tahunya ini ada tekstur kulitnya ya teman-teman. Jadi saya goreng dengan minyak bawangnya ya teman-teman ya. Nah setelah sekian waktu si tahunya bergosip ria dan sudah mulai bosan, si tahunya sudah berubah warna dasarnya bertekstur kulit ya teman-teman. Boleh kita aduk-aduk ya teman-teman dan kita pastikan semua sisi si tahu ini bertekstur ya. Nah kenapa saya menginginkan tahunya ini bertekstur? Biar kalau jadi sup rasanya tahunya masih ada rasa crunchy-nya ya, crunchy-nya ya. Untuk proses ini nggak lama kok teman-teman, kemungkinan hanya 7 menit ya. Di sini saya menggunakan api sedang ya, cenderung besar teman-teman. Nah, teman-teman ini tahunya sudah bertekstur kulit setiap sisinya. Kalau sudah bertekstur kulit seperti ini ya, bisa dicek di video teman-teman. Boleh saya tambahkan air kurang lebih 700 ml. Nah, ini saya memasukkan air sebanyak 700 ml ya teman-teman. Kalau sudah saya tambahkan 700 ml air, baru saya tambahkan bumbu seasoning. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, sepucuk sendok teh garam, saya masukkan ya. Kemudian saya tambahkan kaldu jamur ya. Di sini saya menggunakan kaldu jamur Masako. Saya tambahkan kurang lebih ada 1 sendok teh munjung ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sesaat aja ya teman-teman. Yang penting diaduk-aduk hingga tercampur rata dan tunggu hingga kuahnya ini benar-benar mendidih ya. Nah teman-teman, kuahnya sudah mendidih atau boiling seperti ini. Saya aduk sebentar ya, yang penting tercampur rata. Lalu kita tunggu sampai tahunya mulai mengambang dan ukurannya sedikit membesar. Sambil menunggu, boleh deh kita cek rasa terlebih dahulu ya, apakah rasanya sudah enak ya teman-teman.
Ternyata saya kelupaan memasukkan gula pasir ya. Saya tambahkan sepucuk sendok teh gula pasir ya. Gula pasirnya di sini hanya untuk penyimbang rasa atau balance ya teman-teman. Nah, kalau sudah saya tambahkan gula pasir, aduk-aduk sesaat dan kemudian ditesting rasa kembali ya teman-teman. Ini tahunya sudah mengambang juga, sudah ukurannya besar ya. Setelah saya testing rasa sudah enak, baru saya masukkan tauge-nya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah tauge saya masukkan, sekarang saya tambahkan tomat sekaligus ya. Kenapa saya masukkan tauge dan tomat bersamaan? Tujuannya supaya teksturnya tetap segar. Kalau dimasak terlalu lama, taugenya bisa layu dan tomatnya hancur. Jadi kita masukkan di akhir supaya masih ada sensasi segar dan renyahnya ya teman-teman ya. Setelah tauge dan tomatnya sudah masuk, sekarang kita tunggu sebentar, cukup sekitar 2-4 menit saja sampai kuahnya kembali mendidih dan semua bahan menyatu ya teman-teman. Jangan terlalu lama supaya tauge dan tomatnya tetap segar. Kalau sudah 2-4 menit, ini kuahnya sudah mendidih seperti ini, saya aduk-aduk sesaat aja. Baru saya tambahkan irisan daun seledri. Kemudian saya aduk-aduk ya teman-teman hingga semuanya tercampur rata. Sambil mengaduk, jangan lupa dimatikan kompornya teman-teman biar proses masaknya berhenti ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah matang ya sup tahunya ya. Tinggal saya plating cantik aja atau saya taruh di dalam mangkok saji. Sup tahunya terlihat segar, kuahnya gurih dan ada taugenya serta ada tomatnya yang bikin rasanya makin segar dan seimbang ya teman-teman. Sup ini merupakan salah satu olahan tahu yang sederhana tapi hasilnya enak banget dan cocok banget untuk menu buka puasa. Dan wow, ini dia teman-teman hasilnya. Sup tahu segar simple, menu buka puasa anti ribet, sudah matang, sudah siap disajikan dan disantap bersama orang tersayang ya. Kalau dilihat hasil akhirnya sangat menggoda, kuahnya gurih, tahu yang lembut dan topping seledri yang menambah aroma segar. Inilah contoh olahan tahu yang simple tapi bisa menjadi menu istimewa di rumah ya. Tidak perlu bahan yang mahal, cukup dengan bahan sederhana kita sudah bisa membuat masakan yang enak dan bergizi. Sup tahu ini juga sangat cocok untuk semua anggota keluarga, baik untuk menu harian maupun menu buka puasa. Anak-anak, orang dewasa hingga orang tua bisa menikmatinya karena rasanya ringan dan tidak terlalu berat. Olahan tahu seperti ini memang selalu jadi favorit ya karena mudah dibuat dan rasanya segar dan rasanya tetap istimewa. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan resep masakan sederhana dan olahan tahu yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan resep masakan dan olahan tahu lainnya ya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya notifikasinya aktif sehingga kalian selalu mendapatkan pemberitahuan apabila saya menggugah video terbaru seputar konten memasak. Dengan begitu kalian tidak akan ada ketinggalan resep-resep baru dan saya bisa semakin semangat untuk terus berbagi konten memasak. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian ya. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.